Guys, saya sebagai rakyat Malaysia pun rasa pelik dan hairan juga dengan berita ini. Kenapa guys? Katanya di sini iaitu saintis Malaysia berkata Natuna adalah sebahagian daripada Malaysia, bukan Indonesia. Saya pun rasa tertanya-tanya kenapa boleh ada cerita begini guys. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini kita nak mereaction lagi satu lagi video daripada channel iaitu Amanda Channel. Saya sering mereaction daripada Amanda Channel guys. Tapi kali ni tajuknya agak macam saya rasa agak pelik sikit guys. Walaupun saya orang Malaysia, saya pun rasa hairan kenapa ada cerita sebegini rupa. Dan saya rasa macam untuk mengetahuinya lebih lanjut lagi bagaimana ceritanya guys, kita kena tonton dan kita tengok hingga habis apa cerita yang di sebalik ini. Katanya di sini iaitu saintis Malaysia berkata Natuna adalah sebahagian daripada Malaysia, bukan Indonesia. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Ya, Amanda Channel. Nah, ini ada kabar terbaru lagi. Ilmuwan asal negeri jiran beberkan buktinya sebut Pulau Natuna punya Malaysia, bukan milik Indonesia. Jadi pernyataan ini Mimin sampaikan dalam bentuk berita. Laut Natuna masih menjadi sengketa di antara banyak negara tetangga termasuk China dan Malaysia. Ya guys, sebelum ni kita memang selalu kecoh antara China dengan Indonesia, mengatakan Natuna itu adalah milik China dan Natuna itu adalah milik Indonesia. Tetapi kini tiba-tiba saya sebagai rakyat Malaysia pun rasa terkejut juga dengan berita ini. Saya pun tak mengklaimkan Natuna itu milik Malaysia, tetapi saya cuma untuk mereaction saja. Jangan anda salah anggap pada saya guys. Kita hanya untuk mengetahui berita yang sebenar. Saya pun tak tahu juga berita yang sebenar. So saya pun baru nak mereaction dan baru nak tahu bersama dengan anda. Betul terus terang saya katakan guys, sebelum saya mereaction saya tak tonton video ni guys, sebab saya nak real, saya nak nampak natural bila saya nak mereaction. So saya tak tonton dan saya nak bersama-sama dengan anda untuk melihat apa cerita yang di sebaliknya yang mengatakan Malaysia mengatakan Natuna itu adalah milik Malaysia. Jom kita sama-sama tonton guys. Jom. Panas dengan Cina soal kepemilikan wilayah di Laut Natuna Utara. Ilmuwan asal Malaysia tiba-tiba membuat pengakuan yang bikin geleng-geleng kepala. Tidak hanya kepala Mimin, mungkin kepala kalian juga geleng-geleng. Bercanda. Kedaulatan Indonesia terhadap Natuna diusik oleh seorang ilmuwan dari negeri jiran Malaysia. Perlu diketahui berdasarkan natuna.cap.go.id, Kabupaten Natuna adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Itu secara sah, secara hukum internasional. Natuna itu milik Indonesia, tapi nggak tahu ini ilmuwan ini mungkin ada data lagi. Daripada mana dia mendapat data yang mengatakan Natuna itu adalah milik Indonesia guys? Kita kena buktikan sesuatu benda. Kalau itu milik kita, kita kena buktikan suratnya. Orang kata hitam putihnya pasti ada, baru kita boleh mengatakan itu adalah milik kita. Walaupun saya orang Malaysia guys, tapi saya rasa macam benda ni saja untuk mencari isu, saja untuk mencari populariti. Begitulah lebih kurangnya. Kalian yang tahu sejarah bisa tulis di kolom komentar bagaimana riwayatnya, perjalanannya dari dulu-dulu kesultanan ataupun dari masa Borneo dulu guys. Mimin kurang ngerti. Makanya buat kalian yang tahu sejarah, mohon berikan komentar terbaiknya di kolom komentar ya. Sama dengan saya guys. Anda boleh komen di bawah komentar saya, bagi tahu apa sejarah sebenar tentang Natuna ni. Saya tak sukalah bila orang kata Malaysia ni mengklaim Natuna itu adalah milik Malaysia, dan saya rasa benda ni sudah lama sebenarnya Indonesia yang punya Kepulauan Natuna ni. Daripada mana yang mengatakan Natuna itu adalah milik Malaysia? Kita kena ada bukti guys. Saya hanya mereaction guys. Saya tak menyokong mana-mana Malaysia ataupun Indonesia, saya tak sokong. Cuma saya nak tahu berita saja bersama dengan anda untuk kita mereaction bersama-sama tentang berita ini. Jom sambung semula. Now shoot
punya wujud, wilayah Kepulauan Natuna memiliki luas daratan dan lautan mencapai 264.000 km persegi. Kepulauan Natuna dimasukkan sebagai salah satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Delegasi Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei tahun 1956. Sebenarnya Pulau Natuna ni UNCLOS pun sudah membuktikan ya guys. UNCLOS pun sudah mengatakan Kepulauan Natuna ini adalah milik Indonesia guys. Ini sudah cukup lama, dari tahun 1956 sudah disahkan bahwa Natuna itu milik Indonesia. Tapi nggak tahu ini ilmuwan asal negeri jiran kok mempunyai statement seperti itu. Iya. Kabupaten Natuna kemudian dibentuk di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 1999. Terletak memang Natuna ini tak jauh dari negeri jiran Malaysia. Natuna memiliki luas laut mencapai 99% dari total luas wilayahnya. Namun tiba-tiba seorang ilmuwan asal Malaysia membuat pernyataan yang cukup sangat mengejutkan. Usut punya usut kan dikabarkan salah satu media milik Malaysia, MS Star 7, Muhammad Hasmi Moh Rusli namanya itu, Muhammad Hamsi Moh Rusli, dosen senior di Universitas Sains Islam Malaysia dan Asosiasi Fellow di Institute of Oceanography Universitas Malaysia Terengganu menyebut sejarah Kepulauan Natuna tidak lepas dari pengaruh negara-negara bagian di Malaya yang kemudian dikenal dengan Malaysia. Menurut Bapak Moh Hamzi Moh Rusli, jika dilihat pada peta Asia Tenggara, terlihat jelas bahwa Kepulauan Natuna secara alami berada sejajar dengan letak negara bagian Terengganu jika ditarik garis lurus dari pantai negara bagian ke arah timur, sedangkan perbatasan Indonesia jelas melengkung ke atas dan tidak dalam satu garis lurus. Jadi ini Bapak ini kayaknya menurut pandangan Mimin lihatnya dari lurus-lurusnya peta, nggak boleh lah seperti itu, Bren. Dia tengok lurus pada peta tu guys ya. Peta ni kadang-kadang dia bengkok-bengkok guys. Dia tak lurus. Dengan lentang, sang ilmuwan mengatakan masuk akal jika Kepulauan Natuna tidak memiliki hubungan dengan Indonesia. Berdasarkan sumber sejarah, masuk akal untuk mengatakan bahwa Kepulauan Natuna tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Dikatakan Kepulauan Natuna berbeda dengan jajahan Belanda lainnya di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, ada Nusa Tenggara, ada Makassar dan Papua. Beliau menyebut ini bukan jajahan Belanda. Wilayah-wilayah tersebut adalah milik Indonesia yang mewarisi dari bekas penjajahnya Belanda ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ia menjelaskan jika konsep yang melekat dengan hukum internasional disebut uti possidendi juris. Ketika perjanjian tahun 1824 dibuat, Kepulauan Natuna masih berada di wilayah pengaruh Kesultanan Melayu melalui kekuasaan Yang Mulia Wan Muhammad Al-Fatani. Juga perjanjian 1824 tidak secara eksplisit menempatkan Pulau-Pulau Natuna di bawah pengaruh Belanda. Jadi seperti itulah pernyataan yang mengejutkan dari seorang ilmuwan asal Malaysia, Bapak Muhammad Hasmi Moh Rusli. Namanya sulit sekali, Bren. Betul kan, memang susah nak sebut nama ni. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar cukup mengejutkan dan menggegerkan dunia. Asal ilmuwan asal negeri jiran Malaysia membeberkan bukti sebut bahwa Pulau Natuna bukan milik Indonesia, harusnya milik Malaysia. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Ya guys. Nah, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time. Bye. So guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana kata ilmuwan daripada Malaysia mengatakan iaitu Kepulauan Natuna itu adalah milik Malaysia. Walaupun saya orang Malaysia guys, saya tak mengaku lagi Kepulauan Natuna itu adalah milik Malaysia. Kita kena ada bukti, kita ada hitam putihnya untuk kita mengatakan Pulau Natuna itu adalah milik Malaysia. Kita tak boleh sebut-sebut macam tu je. Orang tak suka dengar guys, terutamanya negara Indonesia pasti tak suka dengar benda-benda macam ni. Kita harus ada bukti, tunjukkan. Dan kenapa kita perlu nak cakap benda tu guys, sedangkan UNCLOS pun sudah membuktikan iaitu Kepulauan Natuna itu adalah milik Indonesia. Sudah lama, berpuluh-puluh tahun sudah. Tiba-tiba timbul pula wujudnya cerita Kepulauan Natuna ini adalah milik Malaysia. Saya sebagai rakyat Malaysia guys,
saya tak sokong mana-mana guys, nak sokong Indonesia ke, nak sokong Malaysia ke, tak. Tapi sesuatu benda yang kita nak buat tu, kita kena ada bukti dulu, baru kita boleh mengatakan itu milik kita. Contoh, kita membeli sesuatu benda pun kita ada satu sijil, ada satu orang kata kad waranti kita punya kan, barulah kita boleh membuktikan kita punya. Resit pembeliannya, barulah kita kata milik itu milik kita punya. Contoh, kita beli smartphone, kita beli jam, kita beli rumah pun semua ada resit guys. Takkan tak ada resit. Ada orang kata geran tu milik kita, geran tanahnya milik kita, rumah itu membuktikan itu adalah milik kita. Kalau kita saja-saja nak cakap begitu, tak baik kan rasanya, kerana kita boleh membuat orang marah. Begitulah lebih kurangnya, betul guys. Saya juga minta maaf guys, walaupun saya orang Malaysia, saya minta maaf atas apa yang berlaku ini. Seharusnya perkara ini tidak patut berlaku sebenarnya. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. So, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di reaction yang akan datang. Jaga diri anda, jaga keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.